Langsung saya akan sapa Pak Hidayat. Pak Hidayat, mungkin Anda bisa menjelaskan kepada kami mengenai apa yang dimaksud dengan yang disebutkan oleh Habib Rizik bahwa ia tidak mau ada pihak yang mengklaim dari pihak pemerintah ataupun pihak-pihak lain termasuk partai mungkin dalam membantu kepulangannya adalah sebuah bohong besar. Mungkin Anda bisa menjelaskan mengenai hal itu. Baik, tentu yang paling tahu tentang hal ini ya Habib Rizik Syihab ya, karena beliau yang menyampaikan. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan partai, apalagi partai saya, ya jauh panggang dari api karena partai saya tidak pernah menyusahkan beliau, tidak juga pernah mempermasalahkan kepulangan beliau, bahkan partai saya secara terbuka menyampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang, dan bahkan negara diingatkan untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana perintah pembukaan Undang-Undang Dasar untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh penduduk Indonesia, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar pasal 28E ayat 1 bahwa bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar adalah hak untuk bepergian dan hak untuk kembali ke tempat asalnya. Jadi partai saya justru mengingatkan agar pemerintah melakukan apa yang diperintahkan di Undang-Undang Dasar. Karenanya saya lebih cenderung yang disampaikan oleh Pak Munarman tadi, pihak-pihak yang mungkin dimaksudkan adalah pihak yang selama ini justru kurang nyaman kalau beliau dengan mudah akan pulang ke Indonesia begitu. Lalu menurut Bapak apa penyebab dari Habib Rizik ini pulang ke tanah air? Sulit pulang ya? Baik, saya kira yang sebab mengapa beliau pulang ya adalah sebagaimana beliau nyatakan sendiri kan. Beliau tegaskan dalam pernyataan terbuka mengapa beliau ingin pulang, termasuk diantaranya adalah selain keperluan keluarga, tapi yang paling utama tentu adalah beliau ingin melanjutkan apa yang beliau sudah lakukan, yaitu untuk menghadirkan kita pada Indonesia dengan apa yang disebut sebagai revolusi akhlak gitu ya, yang kemudian banyak pihak menyampaikan bahwa itu ya identik saja dengan revolusi mental gitu. Jadi dengan pendekatan ini maka dan dalam pernyataan beliau kan juga beliau secara terbuka menyampaikan ungkapan yang sangat gamblang bahwa beliau bukan musuh pemerintah Indonesia, beliau juga bukan musuh Tentara Nasional Indonesia, beliau adalah warga negara yang sampai ini bahkan Indonesia pun juga sesungguhnya masih mengakui beliau sebagai warga negara karena tidak ada pencabutan paspor, tidak ada pencabutan kewarganegaraan. Indonesia juga karenanya mestinya Indonesia juga mengikuti yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia. Pemerintah Saudi Arabia itu saya tahu persis ya, karena saya cukup lama tinggal di Saudi Arabia sekitar 13 tahun gitu ya, dari tahun 80 sampai 92. Kalau ada orang yang memang bermasalah, nggak perlu nunggu 3 tahun. Waktu saya datang itu waktu itu ada beragam masalah dengan termasuk sebagiannya adalah warga negara asing diambil oleh pemerintah Saudi dan dideportasi. Dan kemarin misalnya juga ada kasus jemaah umroh kita gitu ya, ada 3 yang terkena COVID-19 juga dikenakan sanksi hukum. Jadi pemerintah Saudi itu tegas kalau bab masalah hukum bahwa Habib Rizik sampai 3,5 tahun berada di Saudi Arabia dan tidak dikenakan sanksi yang disebut sebagai deportasi lah, overstay lah, itu menandakan bahwa beliau memang tidak mempunyai masalah hukum selama di Saudi Arabia dan pemerintah Saudi Arabia menghormati beliau. Dan karenanya semestinya dari pihak Indonesia juga tidak perlu mengembangkan wacana-wacana yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di Saudi Arabia itu. Baik, mungkin saya